boleh ditangkap oleh Tuhan. Kami bisa mengalami kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Tuhan sayang sama kami. Karena Tuhan memperhatikan hidup kami. Sebab itu hari ini Bapak, kami tidak mau sekedar cuma ikut acara, tapi kami mau mengalami Tuhan lebih lagi sepanjang ibadah ini berlangsung. Biar setiap hati, pikiran kami, roh, jiwa, Tuhan kami mau persembahkan kepada Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini, yang lahir ke dalam kehidupan kami. Pujian nama Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan bersama-sama pujian dan semua itu. Jadi, jangan
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kita bisa merayakan bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal di GBI Jelambar Timur. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Gembala atas kepercayaannya, dan juga terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada sore dan malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan untuk acara pada hari ini, dan juga untuk para pengisi acara yang sudah berlatih berhari-hari untuk acara pada sore dan malam hari ini. Tema Natal pada tahun ini adalah pembawa damai yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan biarlah setelah kita pulang dari tempat ini, kita bisa membagikan damai itu kepada sekeliling kita. Saya ada pantun buat jemaat GBI Jelambar Timur. Jalan-jalan ke Taman Ria, pulangnya diantar sama Cigaga. Mari kita bersukaria, rayakan Natal bersama keluarga besar GBI Jelambar Timur. Akhir kata, biar damai dan sukacita Natal menyertai saudara sekalian, dan biar Tuhan memberkati. Selamat Natal.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan malam hari ini kita mulai merayakan Natal kita dengan sukacita. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan kita. Minimal 2 orang bilang begini, bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang bersukacita kasih tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan kita. Receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world. Joy to the world. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Joy to the world that we sing, let the earth receive her King. Tepuk tangannya bisa di atas kepala bersama-sama. That we sing, let the angels' voices ring. Joy to the world that we sing, let the men their songs sing more. Joy to the world that we sing, and they make their sound ring joy. Sama-sama kata kesukaan. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang yang bersukacita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada berapa banyak saudara yang hadir hari ini? Bawa keluarga, bawa tetangga, bawa teman, boleh angkat tangan ya? Ada? Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua, biar dari tempat ini kita boleh meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Bersama-sama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus
Biarlah kami memuji Engkau Tuhan, biarlah kami menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak disembah, Raja segala raja. Mari bersama katakan setiap yang bernafas memuji Tuhan. Dan jangan lupa akan kebaikannya. Berapa yang saudara yang tahu percaya bahwa hidup kita hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Katakan yes. Tengok kiri kanan saudara, sebanyak-banyak mungkin bilang Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Ada berapa orang bu? Belum ada ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan yes. Belum semuanya yang percaya katakan amin. Sama-sama aku puji. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, bagiku, bagimu. Ya, ini kabar baik buat kita. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Boleh hanya wanita, bapak-bapak tepuk tangan. Tiada berkesudahan Kasih, kasih setiamu ya, ini yang kami tahu, selalu baru. Yang pria katakan tahun berganti tahun, tetap, ya, tak pernah berakhir di dalam hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selalu baik. Amin. Katakan yes, katakan amin. Boleh saya dengan tepuk tangan yang paling meriah disertai dengan sorak-sorai yang terbaik dari jemaat GBI Jelambar Timur. Mendengarkan sorak-sorai buat Allah kita. Ya, firman Tuhan bilang begini, ketika kita datang beribadah tidak hanya disertai dengan rasa syukur, ya betul, tetapi juga dengan sukacita. Dan kalau orang yang bersukacita kelihatan ketika dia memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. 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 Sebentar. Jadi waktu saudara mengaminkan itu, saudara nggak mengaminkan ikut-ikutan. Saudara sedang mengaminkan nyanyian firman yang terdapat di dalam lagu yang tadi kita nyanyi tuh. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, katakan amin. 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 Ya, kalau kita ada di penghujung tahun 2022,
Kalau kita ngomong pandemi 2 tahun ya Sandi ya, itu karena Tuhan hari ini. Dan makanya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, apalagi kita rayakan Natal bersama, ya ada begitu banyak alasan untuk kita bilang begini, Tuhan baik, Yesus baik, bagiku, bagimu, bagiku, bagimu. Amin, amin, amin. Oke, jadi kalau bersaksi itu nggak selalu butuh setengah jam, enggak. Dengan kita ngomong Tuhan baik Bu, hari ini saya ditolong Tuhan, nggak sampai 1 menit ya. Itu yang saya mau Bapak Saudara lakukan. Minimal 1 orang yang di samping kiri kanan saudara, saksikan tentang kebaikan Tuhan sambil musik tetap memainkan pujiannya itu. Yang mau katakan amin, amin. Gak cukup bilang amin, mulai cari orang 1 orang minimal. Singer juga cari 1 orang, cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, jadi nggak perlu ada space untuk ada ruang kesaksian, nggak perlu. Di tengah pujian kita bersaksi tentang kebaikannya. Kok nggak amin? Dimulai dari sekarang, nggak sampai 1 menit. Biar kita mau mengakhiri tahun 2022 dengan menyaksikan kebaikan Tuhan. Alkitab bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Tengok kiri kanan bilang begini, ya Yesus baik bagiku, bagimu, dulu, sekarang, selamanya. Oh, Yesus baik bagiku, Yesus ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Oh, Tuhan Yesus baik. 2 jempol tinggi-tinggi. Ayo, bilang kiri kananmu sambil nyanyikan, Tuhan selalu baik, teramat baik. Amin, amin. Untuk selamanya, Tuhan kami percaya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Kalau ingat kebaikan Tuhan, tepuk tangan saudara belum seberapa, bisa jauh lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang dahsyat di tengah kita, Tuhan yang dahsyat dan siap untuk melawat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Biar di malam perayaan Natal ini saudara pulang dan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. God is great. Great is our God. Haleluya. Tepuk tangannya bisa jauh lebih luar biasa. Ini nyanyian iman kami. Saya dengan sorak-sorak dari anak muda di tempat ini. Lemes, sekali lagi katakan. Sama-sama kata, pelukis. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Memberi kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Semua angkat 2 tanganmu, serukan sama-sama. Kami rindukan kuasa kebangkitan. Yeah. Are you ready? Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dibatalkan, mujizat tinggal
dahsyat, katakan amin. Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup sanggup menyelamatkan. jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan. Everybody say, oh oh oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di padam. Terima mujizatnya. Great is our God. Say great is our God. Yeah. Malam hari ini di tengah pujian kami nyatakan dengan iman, kami terima setiap mujizat yang Tuhan sedang dan terus nyatakan dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Yang rindukan malam hari ini mengalami mujizat Tuhan, angkat dua tanganmu sama-sama. Haleluya. Katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di padam. Mujizatnya. Great is our God, great is our God. Oh, datanglah, datanglah dan bertata. Ya, saat hati menaikkan belenggu. Mujizatnya. Our God, great is our God. Haleluya, haleluya. Tuhan yang dahsyat ada di hidup kami. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, melihat dan mengejar setiap apa yang Tuhan janjikan. Firman-Mu berkata bahwa dari semua yang baik yang Engkau janjikan bagi kami, tidak pernah tidak Engkau tepati. Kami akan mengakhiri tahun 2022 dan kami mau bawa hidup kami, dan kami mau menyatakan Tuhan, Engkau yang setia, Engkau yang baik. Malam hari ini yang kami rayakan bukanlah pribadi Yesus yang lahir 2000 tahun yang lebih yang lalu di dalam palungan sebagai bayi. Namun yang kami rayakan adalah kelahiran Tuhan dalam hidup kami sebagai pribadi, Tuhan Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, dan Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami, pusat dari keberadaan hidup kami. Bahwa kami dipanggil, kami dijadikan, kami telah menerima kasih karunia agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terus biarlah malam hari ini setiap kami yang merayakan dengan sukacita itu semua yang Kau jadikan bagi kami. Ibadah malam hari ini adalah ibadah yang mengandung janji Allah, ibadah yang mengandung kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kuasa yang menyembuhkan, yang berbeban berat kami tahu Tuhanlah yang memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Persilakan saudara duduk kembali. Kemuliaan
Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bagi Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, Engkau yang layak dan biarlah setiap penduduk lidah dan meninggikan menyembah Engkau, Allah yang hidup. Haleluya. Mari angkat tanganmu, akui dengan iman, serukan sama-sama. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak
kami beri sembah kepadamu Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih untuk Engkau yang malam ini hadir di tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang ada di hidup kami. Seluruh keberadaan-Mu ada dan nyata. Korasyata kanarabat, kiralabasyata kanarabat, korabata kanarabat, kinarabata syandarabata, kinarabata syandarabata, kinarabababata kanarabat, shebata kanarabat, orasyabababa, shata kanarabat, orasyebana. Your presence is heaven to us. Hadirat-Mu segalanya buat kami. Korasyi kantarabata, kuriala masoriandana, orasyabadana, kimanana maso, irandorana mase, irianda. We give you all the glory, we give you all our praises. As you are Lord, yes you are Lord, are worthy to be praised. Engkau yang layak kau disembah, kami beri pujian bagimu, kepadamu Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita sejenak, ambil waktu saudara pribadi dengan Tuhan, lepas pribadi dengan Tuhan. Dia hadir di tengah kita. Korasyanta kandara batakan, kinalama sandara boryandara batakan, hora sandara boryandara batakan, kiryandara manana maso, kuryakala batakan alabayala mase. Hallelujah. Hadir melawan pulihkan, oh kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami alami, kami alami, kami alami, kami alami. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya, oh, Kau yang dahsyat dalam hidupku, memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku percaya
Tuhan ku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, 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 aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bawa hidup kami sekali lagi untuk izinkan kebenaran firman Tuhan tertanam di hati kami yang subur. Beri buat kami apa yang dunia tidak bisa berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, nyatakan isi hatimu dan jangan tahan-tahan kebaikanmu. Sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan di atasnya kami hidup, kami berjanji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Roh Kudus beri perkataan yang sederhana, sehingga kami dikenal bukan cuma jadi orang yang mendengarkan saja, tapi kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Natal buat seluruh keluarga besar GBI Jelambar Timur. Buat Ibu Gembala, terima kasih buat kepercayaannya. Untuk saya bisa pada malam hari ini bersama-sama bisa merayakan ibadah Natal dengan orang-orang yang dahsyat yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya adalah Beni Patina Sarani. Dari namanya aja udah ketahuan orang Portugis ya. Enggak. Kalau orang tanya saya orang apa, saya selalu bilang saya orang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Karena papa saya orang Ambon, mama saya orang Manado, tapi mereka berdua lahir dan besar di Makassar, saya lahir di Jakarta. Nah, jadi bayangkan di rumah kami budayanya sangat-sangat beragam sekali. Saya adalah putra pertama dari almarhum Bapak Roni Patina Sarani. Bangsa ini mengenalnya sebagai tokoh sepak bola di bangsa ini. Makanya saya sering bilang, bapaknya main bola, anaknya kayak bola lah gitu ya. Enggak beda-beda jauh gitu ya. Saya mengembalakan sebuah gereja dan saat ini sudah menikah. Dan itu sedikit perkenalan dari saya. Dan saya berharap setelah ini kita bisa lebih akrab lagi, amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Tema Natal 2022 adalah Yesus Pembawa Damai gitu ya. Saya sangat percaya ini pesan yang sangat-sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang hari ini sangat kurang dengan damai. Benar? Kalau kita nonton televisi, kita baca koran, masih baca koran enggak Bapak Ibu ya gitu ya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian di sekitar kita, ada begitu banyak situasi-situasi yang membuat orang sulit mencari kedamaian. Orang dari susah tidur, susah ngapa-ngapain, hanya karena melihat ini dia realita-realita yang terjadi. Nah, sedangkan Yesus dikatakan dia adalah Raja Damai, amin. Dan waktu dia turun ke dunia, lahir jadi manusia, serahkan nyawanya dan tinggal dalam kehidupan kita, saya juga mempercayai bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Raja Damai itu tinggal. Dan waktu Raja Damai itu tinggal dalam kehidupan kita, artinya kita pun punya kewajiban untuk bisa menjadi pembawa damai itu. Kemanapun Tuhan utus kita, kemanapun Tuhan mau kita berjalan, amin.
Sebulan ini Anda sudah belajar semua dari berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Ada satu level lagi yang perlu kita bangun. Selain berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri, kita perlu juga menjadi pembawa damai itu dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan lakukan waktu dia turun ke dunia ini. Salah satu ayat favorit saya, kalau bicara tentang Natal ada banyak ya, pesan Natal, makna Natal ada begitu banyak. Tapi ini salah satu favorit saya yang sesuai dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Saya bacakan sebuah ayat dari kitab Markus pasal 10 ayat 45. Karena cuma satu ayat, saya mengajak kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ternyata waktu Tuhan turun ke dunia ini, dia punya sebuah misi bahwa waktu dia datang bukan hanya untuk dilayani. Natal penuh dengan pesan di mana kita menikmati sukacita. Saya setuju. Ada orang bilang the season of joy, musim bersukacita. Saya sangat bersetuju. Tapi kita mesti belajar juga bahwa Natal bukan cuma tentang kita memperoleh sesuatu dalam kehidupan ini. Karena waktu Tuhan turun ke dunia, dia buat sebuah statement yang sangat jelas. Saya datang bukan untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani. Nah, harusnya ini yang menjadi agenda kehidupan Anda dan saya Bapak Ibu. Bahwa kita dipanggil untuk melayani. Amin Bapak Ibu semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, apapun yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, percaya dan sadarilah bahwa Anda dan saya dipanggil untuk melayani. Bukan hanya untuk dilayani. Ya ampun, siapa yang gak pengen dilayani, setuju gak sih? Semua juga suka dilayani. Siapa yang gak mau ketika dilayani, dikasih servis yang menarik, semua juga. Tadi saya cerita di ibadah pertama, bahkan saya sebagai hamba Tuhan beberapa kali mendapat undangan-undangan dari gereja yang cukup menarik gitu ya. Dalam undangan itu ditawarkan semuanya. Oh begitu, ini hari-hanya belum, biasanya baru hari Rabu atau Kamis, udah dikirim daftar list menu. Bapak mau makan apa nanti pas break? Ya ampun, masih lama ibadahnya. Udah dikirim daftar list menu makanan buat saya buat makan. Ayatnya aja saya belum pikirin mau khotbah apa nanti. Tapi dasarnya orang suka diservis. Orang suka dilayani. Tapi hari ini kita dengar sebuah pesan. Bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani Bapak Ibu. Kita datang untuk melayani. Artinya dalam hidup kita, yuk hari ini ada pesan sederhana. Mau menjadi pembawa damai kepada dunia ini. Cara sederhananya adalah hiduplah melayani. Bukan hanya dilayani. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang kita gereja suka menyempitkan kata melayani itu. Wah begitu dengar kata melayani, oh berarti saya harus jadi usher. Saya harus jadi singer, saya harus jadi pemusik, saya harus jadi pemimpin pujian, saya harus jadi orang yang bertugas di multimedia. Ya betul, itu memang bagian sedikit dari sebuah pelayanan. Tapi melayani bukan cuma berbicara tentang tindakan, aktivitas agamawi, rohani, ibadah yang kita lakukan. Melayani artinya begini, dimanapun Tuhan taruh Anda. Mungkin Anda pemilik sebuah toko. Mungkin Anda karyawan di sebuah perusahaan. Mungkin Anda guru di sebuah sekolah. Mungkin ada ibu rumah tangga yang ada di rumah. Siapapun Anda hari ini, disitulah Tuhan panggil kita untuk bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu bicara tentang memberi diri buat orang-orang yang Tuhan kirim dalam setiap kehidupan kita. Kalau prinsip ini saja sulit buat kita hidupi. Saya cuma takutkan ada banyak hal ke depan yang kita akan gagal melihat dari sudut pandang yang benar. Tahu kenapa?
Karena kalau orang yang kita cuma menjadi orang yang pengen dilayani, semua yang kita pengen adalah lihat bagaimana caranya apa yang saya bisa dapat. Tapi orang yang melayani itu beda cara berpikirnya. Kita bahas sama-sama sekarang. Ya, ada beberapa prinsip yang perlu kita bangun menjadi pembawa damai untuk orang-orang yang sadar bahwa dia dipanggil bukan cuma untuk dilayani, tapi dia dipanggil untuk melayani. Prinsip yang pertama saya sebut namanya gini. Kita melayani dari status kita adalah anaknya. Kitab Roma pasal 8:15 berkata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Nah ini prinsipnya. Karena apa? Ada banyak orang yang melayani. Tapi melayaninya dibagi gini. Melayaninya berdasarkan roh perbudakan. Seperti apa tuh roh perbudakan Pak? Kita bahas setelah ini. Tapi firman Tuhan bilang begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Coba bilang anak Allah. Yang oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tadi kita nonton video di awal menjelaskan dalam kitab Kejadian. Waktu dosa masuk memisahkan Tuhan dengan manusia. Memisahkan Tuhan dari rencana, memisahkan manusia dari rencana Tuhan di muka bumi ini. Sehingga sejak hari itu manusia dihidupi dengan roh perbudakan dalam hidupnya. Tadi kita baca mereka harus berpeluh, mereka harus berkeringat untuk bisa bekerja. Dan akhirnya firman Tuhan berkata, waktu Tuhan lahir ke dunia ini, dia memberikan anaknya dan dia memberikan rohnya ke dalam kita bertujuan untuk Anda dan saya tidak lagi hidup dalam perbudakan. Amin. Kita dikatakan menjadi anaknya. Kitab Roma bilang kita menjadi ahli warisnya. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita orang berjuang untuk bisa menjadi hal ini. Orang berbagai segala cara untuk bisa menemukan kembali jalan keselamatan dalam hidup. Tapi kita sangat percaya di tempat ini. Jalan keselamatan cuma ada dalam Yesus Kristus. Dan gak ada yang lain. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan cuma karena amal ibadah kita. Bukan cuma karena prestasi-prestasi yang pernah kita buat. Tapi kita sadar bahwa waktu Yesus tebus hidup kita. Kita dijadikan anaknya. Nah, kitab Matius bilang begini, pasal kelima ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oh berarti waktu kita menjadi anak, langsung ada sebuah tugas yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Yaitu apa? Kita adalah orang-orang yang membawa kerusuhan. Amin. Oh salah ya. Kita adalah orang-orang yang membawa damai. Makanya itu layanilah Tuhan di segala aspek. Jadi saya garis bawahi lagi ya. Kalau saya bilang melayani Tuhan bukan cuma berkhotbah, bermain musik dan semua. Anda lagi di toko Anda memberi servis yang terbaik kepada customer. Anda sedang melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan ini prinsipnya. Layanilah Tuhan dari status kita adalah anaknya. Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini bisa melayani. Tapi tanpa sadar dia adalah orang yang disebut sebagai hamba saja. Loh tapi namanya hamba Tuhan Pak. Berarti gimana? Ini prinsip makanya kita perlu belajar. Waktu kita jadi anak. Nah kita menjadi anak yang bermentalitas atau memiliki hati seperti seorang hamba. Yaitu kita mendahulukan orang lain. Kita gak fokus untuk diri sendiri. Kita melihat orang lain lebih penting dari diri sendiri. Tapi status kita adalah anaknya. Kenapa itu penting Bapak Ibu semuanya? Karena yang membedakan hamba sama anak dalam melayani itu tipis banget. Bahwa kadang dalam perjalanan ini hamba kebanyakan mereka melayani demi sebuah upah. Kalau saya buat ini, apa yang saya bisa dapat dari apa yang saya kerjakan? Benefitnya apa? Profitnya apa? Beda tipis.
Mohon maaf, orang bisa melayani cuma karena amplop PK, sama orang juga bisa melayani karena cintanya sama Tuhannya. Gak ada urusan sama rohani Bapak Ibu. Kalau nggak mungkin pendeta curi uang gereja. Mohon maaf. Kalau nggak mungkin pendeta selingkuh, pendeta buat hal yang nggak masuk akal. Artinya bukan urusan sama rohani lagi, urusan sama sikap hati kita. Kita mau nggak jadi orang yang melayani sebagai seorang anak? Artinya gini, apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu percaya saya Bapak Ibu, hidup ini nggak cuma berdasarkan untung rugi, amin nggak Bapak Ibu? Makanya tadi firman Tuhan bilang Yesus, dia melayani dan kata ini muncul, memberikan nyawa. Artinya berkorban. Karena dalam perjalanan kehidupan kita perlu belajar berkorban. Karena saya belajar, budaya kerajaan Allah bukan cuma memberi. Tapi budaya kerajaan Allah adalah berkorban. Kenapa begitu? Karena waktu orang memberi, dia masih berharap apa yang dia beri bisa dia terima lagi. Benar enggak? Kenapa Anda? Kan ini kita mesti belajar. Makanya kata ini penting, saya sebut namanya motivasi. Dua orang bisa buat hal yang sama, tapi motivasinya apa? Apakah kita melakukan karena ketulusan kita, karena kecintaan kita kepada Tuhan, atau enggak? Simpel, Anda taruh persembahan di amplop nanti, apa yang di hati dan pikiran Anda, Tuhan toko laku ya please, cuan. Misalnya, atau Tuhan terima kasih. Pandemi lewat, saya masih bertahan Tuhan. Saya masih sehat, keluarga masih ada. Tuhan ini mah gak ada seberapanya. Waktu saya kasih ini cuma satu, saya cinta Tuhan, titik. Dua-duanya sama-sama memberi. Tapi kita perlu belajar tentang kata ini. Apa yang menjadi motivasi kita dalam apa yang kita kerjakan. Mau menjadi pembawa damai Bapak Ibu semua. Lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi yang baik. Dengan motivasi yang benar. Kadang kita perlu berkorban. Tadi saya ulang, kadang kita nggak bisa ukur perjalanan kita cuma dengan masalah untung rugi Bapak Ibu. Berkorban artinya kita nggak lagi fokus sama apa yang telah kita beri. Familiar nggak dengan pembahasan seperti ini Bapak Ibu? Aduh, si koko itu ya, bayangin, nggak punya uang, saya kasih pinjam uang. Setiap hari saya kirimin ayat. Gak ada ke gereja, gak ada kendaraan, saya antar jemput. Gak punya makanan, saya beliin makanan. Lagi ada masalah mau curhat, saya dengerin curhatnya. Butuh pertolongan, saya tolongin dia. Jelek-jelekin saya ke pemimpin. Fitnah saya ke orang-orang yang banyak. Tusuk saya di belakang dengan bahasa-bahasa yang gak jelas. Saya dijelek-jelekin kepada semua orang. Oh begitu caranya, ya sudah. Stop tolong dia. Buat apa tolong orang seperti ini? Benar apa benar? Berarti artinya begini. Sebenarnya waktu kita buat itu sama dia, kita berharap dia akan buat baik sama hidup kita. Dia akan buat ulang sama hidup kita. Pertanyaan saya, kalau dia nggak buat semua itu dalam kehidupan kita setelah kita buat semuanya, kita masih mau tetap buat nggak sama orang seperti ini? Selamat datang di dunia pengorbanan Bapak Ibu. Orang yang berkorban, dia gak akan lihat lagi hidup dari untung ruginya. Tapi dia melihat perjalanan dengan cara berbeda. Makanya ini yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Yuk, yang pertama prinsipnya adalah milikilah motivasi yang benar. Dalam apapun yang Anda lakukan. Hargailah semua yang Tuhan buat. Segala sesuatu nggak bisa cuma diukur dari apa yang saya bisa dapat atau apa yang saya nggak bisa dapat. Kalau mau belak-belakan kalau gitu, cek gereja sebelah juga banyak kan Bapak Ibu. Tapi kalau kita coba menjadi jemaat misalnya, hanya untuk melihat untung ruginya, saya takutkan Anda gagal menemukan hal yang inti dari kekristenan dalam perjalanan kehidupan ini.
Karena firman Tuhan berkata anak manusia datang untuk melayani. Prinsip yang pertama, milikilah motivasi yang benar. Baru prinsip yang kedua kita paham setelah itu. Saya sebut namanya ini, kehadiran kita sedang dinanti-nantikan. Kitab Roma pasal 10 bilang begini. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa bahagianya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Coba semua bilang kabar baik. Ya. Bahwa kalau kita baca di ayat-ayat atasnya kan bilang begini dari ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Lalu ayat selanjutnya bilang begini. Tapi bagaimana bisa diselamatkan kalau mereka nggak pernah mendengar namanya? Bagaimana mereka bisa mendengar namanya kalau mereka nggak percaya kepadanya? Bagaimana mereka bisa percaya kepadanya kalau tidak ada yang memberitakannya? Baru bagaimana mereka bisa memberitakannya kalau nggak ada yang diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bahwa saya menemukan hari-hari ini, yuk bawa kita punya hidup. Bapak Ibu perlu sadari bahwa menjadi pembawa damai artinya kita sadar bahwa di dalam hidup kita, kalau boleh jujur, tersimpan sebuah kekayaan yang saya sebut namanya kabar baik. Karena Kristus tinggal di dalam hidup kita. Dan waktu kabar baik itu bekerja dalam kehidupan kita, itulah waktunya untuk kita bisa bawa kabar baik ini kepada dunia ini. Amin Bapak Ibu semuanya. Tadi saya jelaskan di ibadah pertama, saya bicara sama beberapa orang bahkan. Beberapa tokoh, beberapa pebisnis, beberapa orang memprediksi, memperkirakan bahwa tahun 2023 enggak semakin baik. Akan muncul banyak masalah, akan muncul banyak resesi, perekonomian belum bisa baik. Ada banyak hal-hal yang dianggap masih sulit untuk bisa berkembang. Waktu saya dengar mereka cerita, ini di otak saya. Berarti tahun depan akan lebih banyak lagi orang-orang yang stres mungkin. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang butuh jawaban, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang gak tahu mau buat apa. Dan pertanyaannya artinya begini, kita gereja siap gak ya menampung orang-orang seperti ini? Kita gereja siap gak ya karena sederhana, ini prinsipnya Bapak Ibu semua. Ketika seseorang sedang depresi, orang sedang stres, orang sedang diambang kehancuran hidup, orang sedang gak tahu mau buat apa lagi, orang akan berusaha mencari jawaban, benar? Orang akan cari solusi, orang akan datang kemana saja. Dia akan pergi ke dukun kah, pergi ke kelenteng kah, pergi ke masjid kah, pergi ke pendeta kah. Dia akan mencari yang dia pikir orang-orang hebat kah. Untuk satu hal, mereka ini pengen menemukan jawaban buat masalah mereka. Adakah solusi buat masalah saya? Adakah jalan keluar buat apa yang terjadi? Artinya di depan mata kita perlu persiapkan diri. Karena saya sangat percaya di dalam kita ada kabar baik ini. Yang waktu kita bersentuhan dengan mereka. Ya, saya suka dengar cerita hari ini. Pada bawa tetangganya gitu ya. Bawa teman-temannya gitu ya. Bawa orang-orang yang mungkin kita lama gak ketemu. Nah sekarang waktunya saya percaya gereja harus membuka dirinya. Dan mulai memberikan kabar ini kepada orang-orang di dunia ini. Dunia membutuhkan sebuah jawaban. Di tengah hilangnya semua ini. Saya punya masa lalu yang hancur Bapak Ibu. Saya 9 tahun pakai narkoba. Dari kecil saya sudah hancur. SMA saya pakai semua narkoba yang ada. Kuliah saya dikeluarkan, ketangkep karena itu saya gak bisa sekolah lagi. Hancur, keluarga hancur. Papa saya berantakan semuanya, kami di rumah habis-habisan. Nanti satu hari nanti mungkin kalau ada waktu saya akan bercerita tentang ini. Tapi singkat cerita tahun 1999. Perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus. Rubah semua hidup saya. Dan dia mengembalikan semua yang hancur dalam kehidupan saya. Saya boleh minta pemain keyboardnya bantu saya aja di belakang. Nah satu kali papa saya diundang dalam sebuah acara di
stasiun televisi Indosiar. Dalam acara nama itu acara Valentine, bukan acara Kristen. Hari kasih sayang. Acara Valentine mengundang bagaimana, ingin mengangkat cerita bagaimana Roni Patinasarani, tokoh sepak bola di Indonesia, berhasil menolong dan menyelamatkan 2 anaknya. Karena waktu itu saya sama adik saya, Yeri Patinasarani, kita berdua yang pakai narkoba. Dan mengangkat cerita bagaimana Pak Roni ini bisa menyelamatkan 2 anaknya dari narkoba. Nah, tapi dari pihak Indosiar, sebelum acara itu live di televisi, beberapa hari sebelumnya mereka datang ke rumah kami. Syuting saya, syuting adik saya, mama saya. Jadi mereka membuat video surprise buat papa saya. Nanti setelah dibuat, pas acaranya nanti diputar videonya. Saya ngomong, adik saya ngomong, mama saya ngomong. Nah udah, saya ingat nanti video itu paling lama saya bicara cuma 4 menit tampil di video tersebut. Tapi saya ingat saya diwawancara hampir 30 menit dan 1 jam. Yang wawancara saya 2 orang. Pertama seorang reporter, seorang gadis, bukan orang Kristen, dia pakai kerudung. Yang kedua kameramennya, juga bukan orang Kristen. Waktu dia mulai wawancara saya, dan dia baru ngomong, saya baru cerita sedikit nih. Waktu saya cerita sedikit tiba-tiba cut, stop. Loh kok stop, kenapa? Tahu-tahu mbaknya udah nangis. Itu saya nggak mendramatisir gitu loh. Nggak ada musik kayak begini. Saya nggak bilang, oh waktu saya pakai narkoba dulu. Hidup saya enggak. Saya ngomong biasa aja. Itu saya di syuting di garasi rumah. Bunyi lewat tenonet gitu. Jadi nggak ada suasana yang mendramatisir. Saya cuma bicara aja. Cut, ulang lagi. Saya bicara lagi. Tiba-tiba cut lagi. Loh, kenapa? Tato kameramennya goyang, kameramennya udah nangis. Di situ membuat mata saya terbuka. Bahwa berita ini lagi ditunggu-tunggu di luar sana. Ada orang lagi berteriak, ada solusi gak buat hidup saya? Apa saya harus jual diri? Apa saya harus bunuh diri? Apa saya harus tinggalkan semuanya? Ada jawaban gak buat semua yang sedang saya alamin? Dan kita punya jawabannya. Karena cuma kasih Yesus yang bisa buat itu semua. Makanya saya sebut namanya adalah ruang manifestasi kasih. Pembawa damai itu akan terbiasa memberi ruang untuk bisa memanifestasikan kasihnya. Kenapa kadang-kadang orang males atau enggak mau bermain di area ini? Buat apa tolong orang? Karena waktu kita mau bergerak di ruang manifestasi kasih Bapak Ibu, kita sering ditabrakan sama tembok besar namanya kebutuhan. Ya enggak? Loh Pak, lawang sampai hari ini aja emang dia doang yang punya masalah. Saya juga punya masalah, iya enggak sih? Lalu kata kita kan udahlah Pak, urus pantat masing-masing aja Pak. Semua juga lagi susah. Semua juga lagi bergumul. Lah Pak, lo sampai hari ini aja saya belum ngalamin mujizat. Buat apa saya tolong orang lain? Lo sampai hari ini aja Tuhan belum jawab doa saya. Kenapa saya harus buat ini? Sampai hari ini aja gak ada terobosan di keuangan saya. Kenapa saya harus buat ini? Lalu kita mungkin punya janji yang kita bilang baik, kita bilang begini. Begini Pak, saya berjanji. Kalau saya ngalamin mujizat, saya pasti akan buat ini. Kalau doa saya dijawab Tuhan, saya pasti akan buat ini. Kalau ada terobosan dalam keuangan saya pasti akan buat ini. Sepertinya baik, tapi lihat gak fokusnya? Semua tentang kalau saya, yang saya mau lebih penting, yang saya butuh lebih penting, yang saya pengen lebih penting. Orang yang bermain di ruang manifestasi kasih, berpikirnya begini, meskipun saya punya kebutuhan, tapi saya akan lihat bahwa ada banyak hal. Saudara, saya harus jujur ya. Saya boleh pintar ngomong. Saya boleh punya banyak talenta. Saya boleh jago buat apa saja. Tapi selama ini diambil dari hidup saya, kasih manifestasinya diambil dari hidup saya, jadi badut saya di sini saudara.
jadi badut saya. Apa yang membuat saya sampai sini, sampai hari ini masih waras melayani Tuhan? Karena kata ini, manifestasi kasih. Pernah gak mau menyerah? Berkali-kali saya mau mundur. Apalagi dalam pelayanan saya, ya itu anak-anak yang satu kali ada seorang gadis mau aborsi. Coba ayatnya apa yang saya kasih dia? Saya udah pakai segala cara. Jangan, itu berbahaya, sakit. Kamu bisa meninggal, itu gak bisa, dia tetap mau aborsi. Sampai tiba-tiba dia bilang, baik Kak, saya gak jadi aborsi deh. Tapi saya minta satu syaratnya. Saya seneng banget, saya bilang baik, kakak akan penuhi. Yang penting kamu gak aborsi. Terus dia bilang, baik Kak, saya gak aborsi, asal kakak jadi bapaknya. See? Kan? Ngomong mengasihi gampang ya Bapak Ibu. Ditantang seperti itu, ciut saya. Itu Matius, Lukas, Markus hilang semua. Singkat cerita, saya gak mungkin buat itu. Apa yang terjadi? Dia aborsi. Saya rasa jadi badut, orang gagal. Dulu khotbah bisa, ngomong di mimbar bisa. Dalam situasi seperti ini gak bisa buat apa-apa, saya pukul dada saya. Tapi di situ saya belajar. Gak bisa. Kita gak bisa berhenti cuma dalam sebuah kegiatan agama saja. Kekristenan lebih dari itu. Kekristenan adalah bawa kabar kasih ini kepada orang yang butuh di luar sana. Kepada orang yang sedang berjuang untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan sekali lagi, yuk, realita Anda gak menjadi sebuah alasan. Karena ini satu hal yang saya belajar, Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan dalam kondisi yang paling hancur sekalipun, Tuhan bisa pakai sebuah kehidupan. Saya belajar ini dari seorang anak umur 9 tahun. Saya tutup di sini dengan sebuah kisah. Pengalaman bersejarah di hidup saya yang saya gak mungkin lupakan seumur hidup saya dengan anak 9 tahun ini. Saya mohon maaf kalau ada yang terluka karena saya akan angkat cerita yang sangat sensitif. Saya mohon maaf sebelumnya. Tapi inilah yang terjadi. Bapak Ibu ingat tahun 90-an akhir di Ambon ada kerusuhan. Habis hancur. Rumah hancur. Sekolah gak ada. Infrastruktur hancur. Antar suku, antar agama, habis-habisan. Korban berjatuhan di mana-mana. Nah di tahun-tahun itu saya sedang tinggal di negara Singapura. Dari tahun 2001 sampai tahun 2005 saya tinggal di negara Singapura. Nah, tiba-tiba satu kali ada sebuah kelompok yang mereka rencana mau berangkat ke Ambon untuk membantu camp-camp korban perang, korban di sana, camp pengungsi di Ambon. Entah bagaimana mereka ketemu dengan saya. Mereka tanya mau nggak ikut? Saya bilang oke, saya mau ikut. Singkat cerita ternyata mereka nggak tahu. Akhirnya mereka tahu bahwa saya ini keturunan Ambon. Setelah mereka tahu saya keturunan Ambon, mereka minta lagi. Boleh nggak kamu duluan sendiri ke Ambon buat survei tempat-tempat di sana? Loh kok gini saya bilang. Tapi saya bilang ya sudah. Dan hari itu saya ini Ambon, orang bilang Ambon Card, tahu nggak? Ambon KTP. Saya ini besar di Jakarta. Itu Ambon itu cuma di KTP saya aja. Jadi hari itu saya belum pernah ke Ambon sama sekali. Saya tidak kenal satu orang pun di Ambon. Saya belum kenal Inggris Manusama, saya belum kenal semua orang-orang hebat. Saya cuma dikasih tahu nanti ada yang jemput namanya Bung Theo Matruti. Nah, udah. Dia dosen, oh ya sudah. Itu aja, saya gak kenal itu juga siapa tuh orang. Sampai akhirnya saya berangkat ke sana. Wah hancur. Saya lihat kota itu hati saya menangis gitu. Saya diajak survei di beberapa camp pengungsi. Ada wah kondisinya Bapak Ibu tuh saya nonton videonya sangat-sangat menyedihkan. Sampai saya dibawa di satu daerah, kalau ada yang orang Ambon sini tahu daerah namanya Kudamati. Ada sebuah gedung gudang namanya Balai Pom. Gudang itu kira-kira seperempat ruangan ini besarnya. Dan di sana tinggal 27 keluarga yang rumahnya udah hancur. Nggak ada kamar. Jadi mereka tinggal pakai tas
satu sekat, satu keluarga. Tas, dua keluarga. Nggak ada listrik, nggak ada air bersih. Saya tanya, ada toilet nggak di sini? Saya dibawa ke belakang, ada kebun, ada lubang hitam, saya lempar batu, nggak ada suaranya lagi. Udah begitu aja. Waktu saya lihat kondisi ini saya sangat menangis. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya buka dompet saya. Ternyata masih ada sejumlah uang. Saya bilang sama Bung Theo ini, Bung, tolong antar saya ke toko bangunan. Lah, mau ngapain? Udah antar aja, saya bilang. Ya sudah, kami ke toko bangunan, beli kayu, triplek, papan, gipsum, paku. Jadi rencananya kita pengen buat sekat buat kamar gitu loh. Biar mereka layak tinggal. Sewa 2 mobil air bersih bawa, beli bahan-bahan bawa, udah setelah beli baru mulai kerja. Saya bantuin kerja. Lagi maku-maku, lagi siap-siap. Di tengah-tengah saya kerja, satu orang anak 9 tahun samperin saya. Dia goyang-goyang saking kecil saya nggak lihat. Mana? Oh di bawah saya ternyata. Dan dia panggil saya, ingat cuma dia yang boleh panggil saya seperti ini. Bapak ibu nggak boleh. Karena dia panggil saya, Om Bomber, sini Om Bomber gitu. Saya dipanggilnya Om Bomber, karena dia nggak tahu nama saya gitu ya. Om Bomber, sini Om Bomber. Saya tertawa. Kenapa? Dan ini yang dia cerita. Om, mama saya dicincang sampai mati di depan mata saya. Papa saya kepalanya dipotong buat main sepak bola di depan mata saya. Terus dia bilang gini, tapi sampai hari ini Om, saya tetap percaya sama Yesus di dalam hidup saya. Saya nggak punya kata-kata. Saya hanya peluk dia dan menangis, peluk dia kuat-kuat. Dia kelas 5 SD saudara. Gak ada listrik, tahu cara belajarnya? Korek pentul, pes, tulis. Udah mati, pes, tulis lagi. Jadi jarinya itu luka bakar semua. Kami bantu beasiswa anak-anak seperti ini. Gak lama kemudian saya kembali ke Jakarta. Sebelum saya kembali ke Singapura, saya ditelepon sama ibu, mama yang jaga anak ini. Pak, kemarin dong ada terima raport. Oh mama bagaimana raportnya saya tanya. Itu mama cerita, anak ini Pak ranking 1 terbaik di sekolahnya. Waktu dia terima raport semua guru berdiri baris hormat sama anak ini. Di situ membuat mata saya terbuka. Tuhan bisa pakai siapa saja. Mohon maaf. Tuhan kalau mau pakai orang gak perlu minta izin ketua sinode. Tuhan gak perlu CV. Tuhan cuma perlu ada orang yang mau memberikan manifestasi kasihnya. Ada orang yang mau gini, membawa kabar baik ini. Supaya waktu dia bawa, Alkitab bilang betapa indah kedengarannya. Amin. Saya berdoa jemaat GBI Jelambar Timur adalah jemaat yang kaya dengan kabar baik. Siap menyentuh siapapun yang Tuhan bawa. Amin. Boleh berdiri bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Jadikan doa ini malam hari ini. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah Angkat tanganmu, pandang Yesus dari hatimu. Mari panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas
yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi yang tiada pernah berhenti. Kami telah mendengarkan pesan Tuhan di malam Natal ini. Kalau kami telah menerima begitu banyak dalam hidup kami, kami juga mau Tuhan pakai hidup kami untuk kami boleh berbagi bagi orang sekeliling kami. Kami mengecap karya keselamatan, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kami. Begitu banyak orang di luar sana yang perlu mendengar kabar baik. Dan biarlah itu boleh nyata lewat perbuatan hidup kami. Sehingga orang boleh melihat dan mereka boleh berkata, aku mau mengikuti Tuhan yang menyertai, Tuhan yang engkau sembah. Dan itu boleh terjadi atas gereja Tuhan di tempat ini. Setiap firman yang datang dalam hidup kami akan membawa menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang boleh menjadi berkat, membawa damai bagi orang sekeliling kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ini berkati Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan. Haleluya. Sebelum saudara duduk boleh bilang kanan kirinya kamu disayang Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan saya yakin dan percaya setiap kita boleh mengalami Tuhan malam ini. Amin. Dan berbahagialah setiap orang yang bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi juga menjadi pelaku firman. Biarlah kita boleh didapati sebagai pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Kami atas nama Jemaat GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Pastor Benny Patinasarani. Kami sangat diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Dan beberapa hal yang akan saya sampaikan adalah pada tanggal 31 Desember, gereja ini kembali akan mengadakan ibadah akhir tahun yang diadakan pukul 6 sore dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan kemudian untuk ibadah awal tahun diadakan pada tanggal 1 Januari pukul 5 sore. Jadi bukan pagi ya, tapi pukul 5 sore. Dan ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir untuk ikut hadir kembali di dalam ibadah akhir tahun ataupun ibadah awal tahun dan juga ibadah-ibadah berikutnya di setiap minggu di tempat ini GBI Jelambar Timur. Kami sangat senang menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan korban syukur kita dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih-Mu. Dan malam hari ini, kalau kami bisa hadir di tempat ini, karena Tuhan masih sayang sama kami. Dan saat ini ketika kami mau memberi korban persembahan kami memberi bukan dari kemampuan kami untuk memberi. Akan tetapi karena Tuhan sudah beri banyak di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan terimalah persembahan kami yang kami persembahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena kami dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan korban syukur sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan.
damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama kita katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Mutiara Kasih. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah bagi Paduan Suara Mutiara Kasih.
tangan yang bisa jauh lebih meriah buat paduan suara Mutiara Kasih. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya yang tentunya memberkati setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Gembala kita yang terkasih. Ibu Pendeta Popi, kami persilakan. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam ini luar biasa dahsyat, Allah memberkatikan kita. Malam ini luar biasa, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudaraku sekalian, kita dibentuk dan kita diberikan firman Allah yang luar biasa. Pembawa damai disertai dengan kasih. Ya saudaraku sekalian, inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat terus membawakan damai itu. Tidak hanya sebentar saja, sebentar sesuka kita. Tapi Allah menginginkan kita memberikan damai itu saudaraku sekalian. Pembawa damai itu dengan kasih. Sampai bagaimana kita melihat akan pertolongan Allah di tiap-tiap pribadi yang kita melayani. Dengan kasih membawa damai kepada mereka. Sehingga kehidupan mereka itu menjadikan berkat untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Saya berterima kasih bagi semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Kami berterima kasih bagi para undangan. Kami berterima kasih bagi RT, RW yang hadir malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita di dalam lingkungan ini bisa berdoa bagi lingkungan kami ini. Biarlah kita lingkungan kami ini bisa membawa damai kemana-mana. Keluar dari lingkungan ini dapat memberikan pertolongan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkatikan kita sekalian bagi jemaat yang luar biasa setia melayani dan telah membawakan banyak jiwa untuk datang pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Biarlah setiap jiwa yang telah dibawa, marilah kita mempertahankan agar mereka tetap tinggal di dalam kasih Allah dan menerima akan bawa damai sejahtera itu yang Allah berikan. Damai sejahtera yang Ia telah menyatakan lewat anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dapat menyelamatkan saya dan saudara. Jadilah pembawa damai dengan penuh kasih. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, dalam lingkungan keluarga, sana keluarga, tempat pekerjaan, dimanapun Anda berada, jadikanlah pembawa damai dengan kasih. Tuhan memberkatikan kita semua. Selamat Natal. Biarlah kita tetap bersemangat dalam tahun 2022 ini menuju tahun 2023. Lebih semangat lagi saudaraku sekalian. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita membawa damai dimanapun kita berada. Memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Silent night, holy night, all is calm, all is bright around your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Dengan kasih saya persilakan kepada Ibu Gembala untuk melakukan penyalaan lilin yang pertama.
kemudian akan diikuti oleh Bapak Indra selaku Ketua Panitia untuk melakukan penyalahan lilin yang kedua. Dan penyalahan lilin yang ketiga dipersilakan kepada Pastor Benny Patinasrani. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri dan mengangkat lilin di tangan kanan kita. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu selamat manusia, ada datang di dunia. Yesus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, Cintamu selamat Di hadapan hadirat Allah kami berterima kasih Tuhan. Di mana Engkau telah melawat ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hamba percaya pengurapan Allah Roh Kudus telah tercurah di dalam ibadah kami malam hari ini. Tiap-tiap pribadi telah dijamah oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan iman. Terima kasih Allah. Kami percaya Tuhan Natal membawa damai sejahtera bagi kami. Natal membawa sukacita bagi kami. Dapat melepaskan kami dari segala penderitaan hidup kami. Yesus Juru Selamat damai dunia ini. Kami berterima kasih pada malam hari ini Allah. Berkatilah tiap-tiap pribadi yang datang pada malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka tetap teguh di dalam kasih Allah. Tetap mempercayakan Engkau selama hidup kami di atas muka bumi ini. Karena kami tahu hanya satu-satunya saja
Yaitu Allah Juru Selamat yang dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Berkatilah semua kami yang hadir pada malam hari ini Bapa. Kami percaya Allah tidak tinggalkan kami. Allah tetap ada bersama kami. Di saat kami akan meninggalkan bait-Mu ini, penyertaan-Mu juga menyertai kami. Engkau menuntun kami dan Engkau mentibakan kami dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing dengan selamat dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang dapat Hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Hanyalah di dalam nama Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Selamat datang dalam tahun baru bagi seluruh para undangan kita. Merry Christmas, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu harap duduk sebentar dan menunggu arahan dari para asyar. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di tanggal 31 Desember.